Halo guys, welcome back in my YouTube channel Fun Atara. Balik lagi nih bersama gua. Di video kali ini gue akan ngelanjutin dua video sebelumnya mengenai pembahasan trik mengerjakan soal TPS UTBK. Nah, yang sekarang bagian pemahaman bacaan dan menulis. Kalau kalian belum lihat video gue sebelumnya, boleh kalian klik link di bawah di deskripsi ya. Nanti gue cantumin di sana biar gak ketinggalan, karena di video pertama di bagian penalaran umum ada juga tips umum secara keseluruhan buat mengerjakan soal TPS. Jadi jangan lupa setelah nonton video ini, tonton juga dua video sebelumnya. Oke, seperti biasa, gue kasih waktu ke kalian semua buat menyiapkan alat tulis kalian, seperti pulpen. Dan yang kedua, buku atau boleh kertas HPS. Pokoknya alat tulis biar nanti hal-hal penting kalian bisa catat. Oke? Oke, langsung saja kalau kalian sudah siap, check this out. Trik mengerjakan soal TPS UTBK 2020. Bagian pemahaman bacaan dan menulis by Fun Atara. Nah, untuk yang mau tahu tips trik UTBK secara umum, semua subtes PU, PBM, PPU, PK, boleh cek di deskripsi, ada link video gue sebelumnya. Oke? Nah, sekarang gue mau mencoba nih memetakan prediksi soal TPS bagian pemahaman bacaan dan menulis. Apa aja itu? Check this out. Tipe-tipe soal PBM itu sama aja kayak PPU, hanya saja di PBM tuh lebih teori banget. Jadi, soalnya tuh mirip soal bahasa Indonesia, tapi bagian yang menganalisis bacaan dan penulisannya apakah udah benar atau belum. Mulai dari tanda baca, penulisan huruf, aturan kapital, akronim, singkatan, dan lain sebagainya. Oh iya, mungkin saja soalnya ada yang berbahasa Inggris, seperti error recognition. Semoga aja tidak ya, tapi apa salahnya buat dipersiapkan. Nah, sekarang bagaimana tips mengerjakan soal pemahaman bacaan dan menulis? Karena tipsnya sama dengan mengerjakan soal PPU, nanti beres video ini kalian jangan lupa nonton video gue yang tips mengerjakan soal PPU. Oke? Sekarang, yuk kita bahas contoh soal TPS UTBK bagian pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa tipe soalnya? Yuk kita lihat sama-sama contoh soal PBM yang pertama. Nah guys, gue bakalan ngasih lagi nih tipe soal PTS yang bagian pemahaman bacaan dan menulis. Nah, di sini gue sama ya kayak sebelumnya. Soalnya gue ambil dari tryout online UTBK TPS yang diselenggarakan oleh info masuk PTN yang bekerjasama dengan @tryout_UTBK. Nah, buat kalian yang kepo nih ada apa aja di Instagram mereka, boleh cek linknya ada di deskripsi gua. Siapa tahu nanti ada tryout kedua dan kalian bisa ikut. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita akan bahas soal tentang pemahaman bacaan dan menulis. Oke. Sebelumnya gua minta maaf ya kalau nanti penjelasannya agak sedikit ya sebisanya aja, karena gue nggak terlalu memahami juga sih. Cuman gue dulu juga kan pernah ujian ya SBMPTN, ada juga yang soal bahasa Indonesianya. Nah, gue mau share nih cara gue ngerjainnya seperti apa, semoga bisa kalian contoh yang baiknya dan bermanfaat buat kalian. Oke? Yang mau tahu boleh langsung tonton, yang nggak mau tahu ya udah boleh close aja videonya. Oke, kita lihat tipenya seperti apa. Nah, sama kayak yang PPU kemarin. Kalau yang PBM ini ada teks, nanti ada beberapa pertanyaan. Kita disuruh buat mencari jawaban yang paling tepat. Tapi bedanya di PBM ini sangat teori banget, seperti apa yang gue jelasin tadi. Kenapa? Ya kalian harus tahu judul yang baik seperti apa, penulisan kalimat yang efektif atau baku seperti apa, kata-kata baku seperti apa, penulisan huruf kapital itu di mana aja, tanda baca seperti apa. Nah, itu tuh kalian harus baca-baca lagi materi bahasa Indonesia di sekolah kalian ya. Baca-baca aja sih review
buat nginget-nginget aja, nggak usah perlu dihafal banget. Kalau udah dibaca tapi sambil berpikir itu insya Allah lah inget di sedikit-sedikit kayak gitu ya, sambil perbanyak latihan biar lebih ingat. Tips yang pertama, ingat ya, jangan baca teks terlebih dahulu tapi baca soal. Pertama, judul yang tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, otomatis kalau ada pertanyaan yang kayak gini, gue sebenarnya tuh suka simpen di akhir aja sih, karena kita harus baca tuh dari awal sampai akhir. Walaupun dengan cepet kan makan waktu banyak ya, jadi biasanya gue nanti dulu dari akhir. Kita lewat dulu ya, yang nomor 2 nih. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 2 adalah, kita lihat secara sekilas juga optionnya biar cepat. Ada itu. Nah, barulah kita ke bacaan. Kalimat 2 nih di paling atas ya, di teks ya, paling atas nih. Selain membeli properti secara langsung melalui bla bla bla, ada pula konsumen yang memilih membeli hunian hasil sitaan. Nah, berarti beli propertinya kemana ya? Ada investor, notaris. Kita harus tahu sih artinya ini apa. Custodian, surveyor, karena kita masih latihan ya. Nah, kalian juga masih latihan, belum di hari H-nya. Sambil latihan kayak gini kan kita jadi nambah nih, nanti cari di KBBI investor itu apa, notaris itu apa, custodian itu apa, superior itu apa, developer itu apa. Nah, kayak gitu. Di sini tuh jawaban yang tepat lebih ke developer. Kenapa? Nah, coba kita lihat di sini. Dan membeli properti secara langsung. Nah, yang membuat properti atau kayak rumah, toko, dan bangunan lain sebagainya itu ya biasanya dibeli dari developer atau pengembang kayak gitu. Terus kalau yang nomor 3, kata konjungsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 3 adalah, kita lihat lagi ada kata lagi pula, walaupun bahkan kayak 3 nih. Adapun nih nomor 3 itu sebelum memutuskannya, kita harus baca dulu dari sebelumnya, karena ini kan kata penghubung ya, konjungsi. Kita lihat, selain membeli properti secara langsung melalui developer, ada pula konsumen yang memilih membeli hunian hasil sitaan. Umumnya properti ini akan dijual lewat mekanisme pelelangan. Bla bla bla, sebelum memutuskan untuk membeli properti lelang. Nah, berarti harus ada kata penyangkal gitu loh, yang sebelumnya kan properti ini akan dijual lewat mekanisme pelelangan. Bla bla bla, sebelum memutuskan untuk membeli properti lelang, ada baiknya, berarti ada tapi atau namun kayak gitu loh. Nah, otomatis kita lihat lagi pula, kalau lagi pula belum tentu, namun, nah kita lebih tepat ke namun. Jadi jawabannya kalau kata gua sih yang B, yang B ini. Coba ya kita lihat. Bahkan nggak mungkin, walaupun sedangkan dan namun ya, kita coba lihat sedangkan dan namun. Properti ini akan dijual lewat mekanisme pelelangan, sedangkan sebelum memutuskan, kurang tepat. Namun sebelum memutuskan, nah jadi kita jawabannya yang namun. Nomor 4. Nah, ini tips gue juga, kalau soal bahasa Indonesia ini lebih ke feeling sih. Kalau ini masuk nih ke bacaan, ya udah pilih yang itu optionnya. Itu tips dari gue. Tapi ya semoga kalian mah tahu jawabannya, nggak usah pakai feeling ya. Nomor 4. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 4 adalah pendidikan penelitian pencarian. Nomor 4 nih, ada sebaiknya melakukan titik-titik menyeluruh pada properti yang akan dilelang. Mengecek ya, harusnya ada baiknya melakukan pengecekan gitu. Pengecekan. Eksplorasi, dieksplor dong. Penyelidikan, kayak kasus aja diselidiki. Pendalaman materi. Penelitian, pengecekan, penelitian ya maksudnya pencarian. Coba. Ada sebaiknya melakukan pengecekan menyeluruh. Pengecekan sih, tapi nggak ada pencarian menyeluruh pada properti. Penelitian ya kayaknya. Ada sebaiknya melakukan penelitian menyeluruh terhadap properti yang dilelang. Dicek gitu loh, jadi diteliti aja. Ya udah, jawabannya adalah
yang D. Oke. Nomor 5. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 5 adalah dan memberi wanita menjamin mengendalikan hingga dari nomor 5 ya. Bank bla 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 rumah karena pemilik sebelumnya berhenti melakukan pembayaran. Nah, kalau ada ya udah bank. Kalau ada pemberhenti. Nah, kalau ada kejadian si pemilik itu berhenti melakukan pembayaran, berarti biasanya si bank tuh melakukan apa? Sita, ya betul, menyita. Jawabannya D. Sebelum dijual ya disita dulu lah. Terus nomor 6. Kata yang tepat untuk melengkapi titik nomor 6 adalah, ini sih gue nggak tahu nih, hipotek apa, hipotek artinya apa. Kalau utang-hutang ya itu mah tau lah. Ini kelemahan di sini sih, kalau kalian nggak tahu artinya ya udah, kalian pakai feeling aja. Bank menyita rumah karena pemilik sebelumnya berhenti melakukan pembayaran bla bla mereka. Beli properti dari hasil lelang. Bank akan menyita ketika si pembeli itu enggak bayar hutangnya sih. Kalau yang nggak tahu kan kita langsung ya milih ke hutang. Nah, ada baiknya karena kita sekarang masih latihan, kita cek aja dulu hipotek itu apa, di KBBI. Hipotek, kita search. Nah, ada nih kata hipotek tuh, langsung muncul hipotek, bentuk tidak baku, hipotek. Kita klik coba. Nah, tadi kan ada hipotek sama hipotik. Hipotik itu bentuk tidak bakunya dari hipotek, berarti yang bakunya adalah hipotek. Sekalian juga kita bisa cek nih kata bakunya apa di KBBI ini. Dan artinya juga ada nih, kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Tadi kan rumah ya, benda tidak bergerak kan. Jaminan kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak. Surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan bagian seluruh tagihan. Oke, lebih tepat ke 6. Lebih ke hipotek, jaminan benda tidak bergerak. Oke, lanjut ke nomor 7. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 5 adalah, nomor 5 lagi, tadi kan nomor 5. Coba lihat cek, kayaknya nomor 7 deh. Jika ini terjadi bla bla bla, semua pihak untuk mencari jalan keluar terbaik harus dilakukan. Kita baca dulu kalimat sebelumnya juga. Biasanya risiko membeli properti hasil lelang justru timbul dari perlawanan pemilik tereksekusi yang tidak mau meninggalkan lokasi properti. Jika ini terjadi, bla bla bla, semua pihak untuk mencari. Jadi semua pihak tuh harus perundingan gitu ya, untuk mencari jalan keluar atau diskusi gitu kalau ada. Kita lihat kita ke pemilihannya. Kalau perlawanan perdamaian, kalau mau mencari jalan keluar tuh belum tentu terus damai dulu atau melawan ini pertemuan. Nah, bisa nih pertemuan atau perundingan. Pembayaran enggak, pengumpulan juga bisa sih, pengumpulan atau pertemuan. Tapi di sini semua pihak, bukan semua barang. Kalau semua barang yang baru pengumpulan. Otomatis jawaban kita lebih ke apa coba gengs? Lebih ke ke pertemuan. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor, ini nomor 7 yang sini. Nomor 7 bukan nomor 5. Lebih ke pertemuan. Nah, itu salah satu tipe soal ya. Nah, tipe selanjutnya di soal pemahaman bacaan dan menulis itu seperti ini nih guys. Pramuka atau prajamulia kanan. Biasanya ada yang di garis bawahi sih, atau di garis tebal kayak gini. Nanti tipe pertanyaan seperti apa? Nggak ada pertanyaannya, cuman ada opsinya aja. Misalkan nomor 14 nih kita lihat. Yang A, misalkan nih nomor 14 kita lihat. Yang A tidak perlu diperbaiki. Yang B praja muda karana, ada spasi-spasinya. Terus ada huruf besar kecilnya. Terus ada huruf kapital kecilnya kalau kalian perhatikan. Nah, itu dia teori banget nih kalau soal pemahaman bacaan dan menulis. Kalian harus tahu gimana caranya atau gimana ketentuan penulisan huruf kapital, tanda baca, konjungsi atau penghubung, kalimat
efektif atau baku, kata baku dan lain sebagainya itu kalian harus baca lagi deh, review ulang ya biar kalian lebih tahu gitu. Terus harus banyak ya itu mengetahui kata-kata baku seperti apa. Aduh banyak banget kan ya kata baku. Ya kalau udah kayak gini sih gue biasanya pakai feeling mana yang lebih enak dilihat, mana yang lebih enak didengar gitu. Misalkan nih nomor 14, Pramuka atau Praja Muda Karana. Singkatan ya, kalau kata gue masih huruf kapital semua, Praja Muda Karananya udah bener. Kalau menurut gue ya, nomor 14 itu jawabannya A. Sorry. Nah, kalau yang nomor 15, nah di sini juga ada trik dari gue sih. Sama aja sih sebenarnya, langsung aja lihat ke pertanyaannya atau optionnya. Nah biasanya kan sama-sama ya, kayak non formal dan lain sebagainya. Perlu diperbaiki atau tidak? Kalau pilihan kita yang, kalau misalkan jawabannya tidak perlu diperbaiki, berarti dari keempat option lainnya itu nggak ada yang benar kayak gitu. Baik dari kata bakunya atau spasinya atau penulisan huruf kapitalnya dan sebagainya, itu banyak pertimbangannya yang harus kita tentukan. Jadi tanpa kita melihat teks nih, lihat langsung aja ini, sebenarnya udah kita tahu jawabannya yang mana. Misalkan yang ini nomor 15, non formal, apakah pakai strip atau spasi atau disatuin atau non formal. Biasanya kalau kata non formal kan ya tetap non formal, hal non formal itu tidak baku deh. Kayaknya ini nih, apakah disatuin atau dipisah. Ya kalian harus tahu sih itu kata bakunya yang mana. Terus yang nomor 16, nah ini tambahan sampingan. Kalau udah beda kayak gini, baru kita lihat ke teksnya. Gerakan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler nih yang buat nomor 3. Ya udah, emang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kan. Jadi lihat apakah tidak di ekstrakurikuler. Di sini ekstrakurikuler. Kuri atau kuli? Kurikuler. Ekstrakurikuler. Ekstra. Feelingnya yang mana ya guys? Kalau menurut gue sih jawabannya yang ekstrakurikuler. Kuli. Masa kuli sih? Ekstrakurikuler. Kayaknya yang perlu diperbaiki ya. Sini outdoor ya, gue mah biasanya kayaknya nggak usah pakai tanda kutip nih. Yang besar atau yang gede? Coba lihat outdoor. Nah karena kata asing ya, yang gue tahu kalau kata asing tuh harus di garis miringin, harus italik. Jadi ya antara B sama C, tapi nggak usah dikasih tanda kutip atau apostrof ya. Ya kayaknya nggak usah perlu besar deh, karena nggak di awal kalimat kan. Itu jadi jawabannya yang ini lebih ke B, outdoor. Italik atau miring dan di huruf depannya kecil aja karena nggak di awal kalimat. Oke. Terus nomor 18, tidak perlu diperbaiki. Scouting. Kayaknya nggak usah pakai apostrof deh. Nanti kalian cari tahu deh fungsinya tanda apostrof itu apa, harus dicari tahu. Nah kalau menurut gue sih sama kayak yang tadi, yang ke outdoor biasa aja, dimiringin tapi kecil gitu. Itu bahasa asing yang gue tahu ya, kalau bahasa asing gitu. Terus nomor 9, jadi ini jawabannya yang nomor 18 tuh ini Terus yang 19, nah ini kan sama, gak usah lihat teks, buang-buang waktu. Ya udah, Bapak Padusan Dunia biasanya gak usah pakai ini, gak usah pakai penghubung kayak gini, berarti antara B dan D. Nah Bapak Pandu Sedunia biasanya sih kapital dulu hurufnya, ya enak dilihat. Ya enaknya itu sih kalau menurut gue. Terus nomor 20, tidak perlu diperbaiki, pemrakarsa. Nah ini harus dicek lagi ke KBBI. Oh ya guys, bahas yang nomor 19 sedikit. Ini kenapa harus kapital semua ya? Menurut gue karena itu tuh sebagai Bapak Pandu Sedunia, kayak sebagai presiden jabatan gitulah. Jadi harus kapital, itu yang gue tahu.
Kita cek lagi ya kembali ke nomor 20, apakah pemrakarsa atau prakarsa. Pramakarsa. Gak deh kayaknya. Iya kan udah pramakarsa. Pemrakarsa. Pemrakarsanya ada orang yang memprakarsai atau orang yang mempelopori. Berarti yang pemrakarsa sesuai tadi kamus KBBI, orang yang memprakarsai. Gitu guys. Itu tips trik dari gue ya. Harapannya sih kalian memahami atau menguasai materi bahasa Indonesianya, mulai dari kata baku, kalimat efektif baku seperti apa, penulisan huruf kapital seperti apa, tanda baca, konjungsi, imbuhan, dan lain sebagainya kalian harus menguasai. Tapi ketika kalian belum menguasai atau kepepet nih, nanti udah mau ujian, itu trik dari gue biar kalian lebih cepat mengerjakannya gitu. Kalau kesusahan, triknya seperti itu sih. Kalau kata gue, pakai feeling, enak didengar nggak, enak dilihat nggak, kayak gitu. Thanks guys, semoga bermanfaat. Thank you udah nonton video dari gua. Semoga kalian lolos UTBK. Dan terakhir, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you, bye!